Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita ada dalam pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Dan kita masih terus belajar mengenai berdiri teguh di dalam Tuhan di sepanjang bulan Juni ini. Dalam renungan malam yang saya buat ini, kita sudah melewati tanggal 10 Juni, hari Rabu di pertengahan minggu ini. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dengan judul berdiri teguh menghadapi pergumulan. Saudara, orang kadang bisa kuat saat semua berjalan dengan baik, anak-anak baik-baik saja, hubungan suami istri sangat luar biasa, keuangan cukup, hidup sehat. Saudara, semua orang tentunya bisa tenang dan berdiri teguh saat itu terjadi. Namun hidup itu ternyata tidak seperti itu. Kita bisa mengalami ups and down dalam hidup ini karena kita masih belum ditebus secara sempurna. Kita masih bisa berdosa dan kita masih bisa hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa dan belum dipulihkan dengan sempurna. Karena itu kita masih bisa mengalami pergumulan dan permasalahan. Saudara membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, para nabi, para rasul, orang-orang kudus di akhir zaman, orang-orang kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dinyatakan mengalami banyak pergumulan dan penderitaan dalam hidup mereka. Dan kita pun tentunya sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan juga bisa mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Namun sikap hati kita menentukan saat pergumulan dan permasalahan datang mengimpit kita. Karena itulah dalam renungan malam ini kita belajar agar saat masalah datang kita tetap tidak goyah dan berdiri teguh walaupun pergumulan itu berat menghadapi kita. Saat bangsa Israel mau keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Karena Firaun yang tadinya hatinya sudah lunak dan membiarkan mereka pergi, ternyata setelah mereka berada di tengah jalan, ia mengeraskan hati dan berubah pikiran, lalu berusaha mengejar mereka dengan tentaranya yang berkuda, yang gagah perkasa, sehingga bangsa Israel menjadi takut. Karena itulah Tuhan berbicara melalui Musa untuk menguatkan dan meneguhkan mereka. Dan ini menjadi ayat hafalan kita dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dalam kasus ini kita tahu cerita selanjutnya, Tuhan membelah air yang begitu besar, Laut Merah menjadi kering dan di tengah-tengahnya bangsa Israel bisa menyeberang. Lalu pada saat Firaun dan tentaranya berusaha menyerang mereka berada di tengah-tengah laut, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengetukkan tongkatnya sekali lagi sehingga air menutupi mereka semua dan mereka semua mati tenggelam di tengah-tengah dasar laut. Inilah cara Tuhan menolong umatnya agar tetap berdiri teguh dan tidak goyah karena Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka. Mereka akan diam saja dan mereka akan melihat kelepasan dan perlindungan dari Tuhan atas umat pilihan Tuhan ini. Kiranya ini juga menjadi prinsip bagi kita semua dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidup. Jangan panik, karena kita tahu persoalan yang kita hadapi adalah persoalan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai dan mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Yang terpenting adalah kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membela kita. Percaya kepada Tuhan, bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dalam menghadapi pergumulan, kita bukan hanya boleh berdoa untuk minta jalan keluar, tapi yang terpenting berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk sanggup menanggungnya. Sehingga kita tidak goyah, menyangkal Tuhan dan meninggalkan Tuhan dalam pergumulan, tetapi terus melangkah dengan iman yang teguh bahwa Tuhan akan menolong kita berperang menghadapi musuh-musuh kita dalam pergumulan kita. Saya tidak tahu apa masalah dan persoalan yang saudara sedang hadapi saat ini, tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan tidak bisa salah dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ia akan menolong kita karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar.
Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita bisa mengalami pergumulan kemalangan dalam hidup ini, tapi Tuhan juga bisa dan sanggup menolong kita untuk melepaskan kita dari kemalangan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menguatkan kita sehingga kita terus bisa berdiri teguh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.